Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran secara daring atau online tentang dengan pembuatan video pembelajaran sebagai pengganti dari pembelajaran tatap muka. Di sini saya masih tetap membahas mengenai mapel produk kreatif dan kewirausahaan yang pada saat ini tentang materinya adalah peluang usaha KD 32 KI 41. Semoga adik-adik semua bisa mengikutinya dengan baik dan bisa menyimak dengan baik juga. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung ke bahas topik yang utama tentang pengertian peluang usaha. Peluang di sini ini berarti suatu kesempatan. Usaha berarti upaya atau tujuan atau tindakan yang akan dilakukan, itu usaha. Peluang usaha itu adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Jadi kemampuan apa yang dia miliki itu digunakan untuk membuat suatu usaha yang menjadi impiannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk agar bisa memperoleh keuntungan, dapat berupa uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, atau status sosial dan lain-lain. Jadi tujuannya tidak hanya memperoleh pendapatan, bisa jadi menjadi popularitas yang naik, status sosial yang naik dan lain-lain. Itu merupakan tujuan dari peluang usaha. Kita lanjutkan lagi tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ciri-cirinya apa ya peluang yang baik ini ya? Ini pertama adalah bersifat orisinil atau asli yang timbul dari dirinya, bukan kepengaruh dari orang lain. Itu orisinil, asli. Yang kedua, dapat mengantisipasi perubahan persaingan. Yang ketiga, sesuai dengan minat atau sesuai dengan bakat yang dia miliki. Keempat, tingkat kelayakan usaha yang teruji. Kelima, bersifat ide kreatif. Jadi idenya kreatif karena zaman sekarang itu memang jarang lah kamu buka suatu usaha yang belum ada, itu jarang. Kalau nggak ada suatu unsur kreativitas yang kamu munculkan, itu kayaknya sulit. Semuanya sudah ada, usaha semuanya sudah ada. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Ya, harus yakin ini ya. Yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankan. Nah, ini rasa senang ini penting sekali. Kalau sampai nggak ada unsur rasa senang ya nanti mungkin malah belum sampai mendapatkan keuntungan yang besar udah nggak menyukai lagi dan akhirnya ditinggal. Senang itu harus dijalankan terus. Kita lanjutkan tentang ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ya, tadi ciri-ciri peluang usaha yang baik, sekarang yang potensial atau potensi yang bagus untuk dibuat. Pertama apa? Ciri-cirinya memiliki nilai jual. Jadi tidak semua peluang usaha itu ada nilai jualnya, itu tidak. Pasti ada peluang-peluang usaha yang mampu untuk memberikan suatu nilai jual yang tinggi. Itu pasti ada, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Ya. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Ya, kalau kamu buka usaha, terutama usaha yang potensial, ya jangan buka usaha yang sifatnya itu musiman. Musiman itu contohnya apa? Ya misalnya kayak musim hujan, itu yang perlu diusahakan itu apa? Itu nanti misalnya musim hujan kan, misalnya kayak payung, sepatu boot dan lain, itu musim hujan. Peluang musim hujan. Tapi kalau musim panas, kemungkinan kan akan jarang pembelinya untuk memanfaatkan usaha tersebut. Jadi usahakan kalau buka usaha ya yang bisa bertahan lama. Maksudnya begitu ya. Tidak menghabiskan modal. Ini harus kamu bisa menganalisa kemampuan modal kamu. Itu harus bisa, ya. Jangan sampai modal habis. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Ini juga penting. Kalau hanya sekedar buat usaha tapi nanti untuk kemajuannya tidak bisa untuk industri, ya nanti juga perkembangannya tidak sebagus yang akan menjadi harapan. Itu ciri-ciri peluang usaha yang potensial.
Selanjutnya ini ya, tentang analisis peluang usaha. Jadi di sini pengertian analisis ini merupakan suatu analisa untuk mengetahui berbagai kemungkinan mana yang bisa dilakukan dan memperoleh keuntungan dengan berbagai tingkat risiko. Ini analisis peluang usaha. Jadi sebelum adik-adik atau nanti setelah lulus kamu buka usaha, itu nanti harus dianalisa dulu. Peluang usaha yang akan kamu buat itu dianalisa. Kira-kira cocok apa enggak? Bagus apa enggak? Persiapannya apa dalam melakukan analisis peluang usaha? Pertama, yang perlu dianalisa ini ya, meneliti luas usaha yang dipilih. Ini cakupannya skala bagaimana? Untuk lingkup tingkat RT atau lingkup desa atau kabupaten atau syukur bisa ekspor, itu lebih bagus lagi. Apalagi orang Jepara itu sudah terkenal dengan ekspor mebelnya itu ya. Itu bisa jadi itu analisa usaha peluang usaha yang bagus. Sudah sampai bisa mencapai ke ekspor. Yang kedua, bentuk usaha. Bentuknya ini apa? Bentuk usaha kan banyak sekali. Ada bentuk usaha pribadi, bentuk usaha firma, bentuk usaha CV, PT, dan lain-lain. Atau bisa joint venture, kerjasama dengan perusahaan lain. Itu bentuk usaha. Yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Ini persiapan yang perlu dianalisa ya. Jenis usaha yang ditekuni. Ini usaha apa? Setelah kamu menyeleksi usaha-usaha dari peluang usaha yang kamu buat, itu nanti yang paling bagus usaha yang apa? Yang akan ditekuni ya. Informasi usaha yang diterima. Ini informasi usaha ini infonya ini valid apa enggak? Atau jangan-jangan kabar burung atau hoa itu malah nanti kamu bisa terjerumus. Informasi yang diterima harus bagus. Memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Menguntungkan di sini memang rata-rata wirausaha atau pengusaha itu ya mencari pada intinya ya mencari keuntungan. Jadi peluang usahanya ya petanya harus yang menguntungkan. Selanjutnya, tujuan dari analisis peluang usaha. Pertama, ini ya tujuannya ya, untuk menemukan peluang usaha. Ini tujuan analisis ini ya. Jadi setelah kamu menyeleksi dari berbagai macam peluang usaha, nanti peluang usaha yang paling bagus yang mana kamu pilih. Menemukan peluang usaha. Untuk menemukan potensi usaha. Menemukan potensi usaha yang mana yang bagus antara usaha ini dengan usaha ini bagus yang mana? Berpotensi yang mana untuk kemajuan dalam skala yang jauh? Itu bagaimana? Itu harus diteliti, dianalisa. Untuk mengetahui besarnya potensi usaha. Besarnya sampai jauh mana potensinya ini? Kalau misalnya kamu buka mebel contohnya itu ya, itu nanti kayu bahan baku mebel biasanya kayunya apa? Kayu jati, mahoni, itu yang dibutuhkan itu sampai berapa lama? Mungkin kayu jati saat ini yang dari perhutani TPK itu mungkin akan berkurang banyak karena sudah lama digunakan. Itu kira-kira kalau bahan bakunya diganti kayu kampung bisa apa enggak? Itu perlu dianalisa juga. Itu contoh misalnya kamu buat mebel, furniture misalnya itu ya. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan, ini juga perlu dianalisa. Meskipun analisa kayak gini agak sulit ini ya, usaha bertahan itu lama atau tidak itu agak sulit. Karena nanti kan yang namanya perkembangan negara itu juga akan mempengaruhi istilahnya kebijakan negara akan mempengaruhi dari usaha kamu. Atau misalnya ada terjadi krisis, ada terjadi ya perubahan perkembangan ekonomi lah, itu juga akan mempengaruhi. Selanjutnya, langkah-langkah analisis peluang usaha. Langkah-langkahnya apa saja ini? Ini kalau nanti kita pembelajaran secara tatap muka ini bisa kamu buat ini ya, bisa dibuat sebagai tugas karena berhubung ini secara pembelajaran jarak jauh ya saya kasih tahu aja ini ya. Langkah-langkah analisis peluang usaha pertama adalah membuat sketsa usaha. Membuat gambaran usaha. Yang kedua, penyediaan modal. Seberapa banyak modal yang digunakan, modal sendiri, modal pinjaman, dan lain-lain. Mengurus izin usaha. Ini bagaimana? Biasanya kalau pengusaha izin usaha itu rata-rata dengan pemerintah. Dengan pemerintah banyak sekali ya. Ada perizinan dari Pemda, ada dari Departemen Hukum dan HAM itu juga ada dari Agraria, itu juga badan-badan atau dinas-dinas pemerintah yang memberikan izin usaha dan lain-lain. Yang keempat menyiapkan tenaga kerja. Ini sampai berapa banyak tenaga kerja yang kamu akan
gunakan. Pertama kali mungkin kamu tidak terlalu banyak ya, mungkin kamu dengan berapa staf lah yang kamu yang kamu gunakan nanti kalau sudah besar otomatis mau tidak mau akan menambah tenaga kerja atau karyawan. Yang kelima, menyiapkan sarana yang digunakan. Yang keenam, menyiapkan bahan baku. Ini kalau bentuk usaha produksi ya, bahan baku apa yang dibutuhkan, dibuat, disiapkan. Yang ketujuh, menetapkan lokasi mana yang baik untuk digunakan usaha. Kalau bentuk usahanya itu perdagangan, ya otomatis di lingkup daerah yang ramai atau sebagian jalan yang ramai. Kalau bentuk usahanya itu misalnya bikin pabrik atau produksi, itu nanti bisa di dalam kampung juga bisa. Yang penting mobil bisa keluar masuk, itu juga sudah bisa. Ya, bisa digunakan untuk lokasi. Kalau usaha jenis usahanya itu produksi. Menetapkan metodologi yang 8, yang 9 menetapkan teknologi, yang 10 menetapkan manajemen harus yang baik ya, yang terbuka yang baik. Dan mencari mitra usaha. Ini mencari mitra usaha itu juga penting sekali karena nanti kalau kamu misalnya usahanya sudah berjalan, otomatis mau tidak mau ya semakin banyak mitra yang kamu peroleh, ya semakin banyak perkembanganmu akan semakin cepat. Kita lanjutkan ini tentang faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Pertama apa? Faktor manusia. Yang kedua perencanaan. Yang ketiga pemasaran. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha. A. Faktor manusia. Pertama apa? Terdiri dari kepribadian. Pribadiannya model kayak apa? Ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya itu bagaimana? Ini faktor manusia. Yang B. Faktor keuangan. Ini modal adalah salah satu pendukung keberhasilan usaha. Sampai jauh mana modal yang digunakan. Yang C. Perencanaan. Misalnya rencana dalam membuat produk atau produk apa yang dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumennya atau pembelinya, siapa yang terlibat dalam usaha. Itu merupakan perencanaan yang nanti akan kamu buat untuk menjadi baik. Yang D. Pemasaran. Misalnya ini contoh pemasaran ini ya. Analisanya adalah siapa yang memasarkan, siapa yang akan beli, dan strategi apa yang akan digunakan. Ini unsur dari pemasaran. Jadi siapa yang memasarkan, siapa yang akan menjadi pembeli atau pelanggan, dan strategi yang digunakan di pemasaran itu apa. Karena macam-macam ini ya. Yang orang yang memasarkan itu juga pengaruh, pembelinya itu siapa itu juga nanti perlu dianalisa. Strategi yang digunakan ini juga berpengaruh karena tiap kelompok masyarakat itu pasti punya beda-beda daya minatnya, daya belinya dan lain-lain. Selanjutnya tentang faktor penyebab kegagalan wirausaha. Ini saya mengambil dari seorang ahli menurut Zimmerer ya. Yang menyebabkan wirausaha gagal dalam usahanya adalah pertama tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua kurang berpengalaman. Ini memang pengalaman itu perlu sekali ya dalam seorang wirausaha itu. Memang kalau nggak punya pengalaman memang ya cukup ya nggak apa-apa sih, tapi cukup berisiko, cukup berbahaya lah, bisa menyebabkan kegagalan. Yang ketiga tidak dapat mengelola keuangan. Ini juga penting, makanya harus efisien, harus tidak foya-foya, harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Ini uang untuk perusahaan, ini uang untuk keluarga, ini uang untuk privat pribadi, itu harus bisa dibeda-bedakan. Lokasi kurang strategis, ini penyebab kegagalan juga ini ya. Gagal dalam perencanaan, sikap kurang sungguh-sungguh atau daya minatnya kurang kuat, ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan, dan terakhir kurang pengawasan peralatan. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang menggunakan peralatan-peralatan yang dengan harganya mahal, itu otomatis kalau tidak diawasi dan dirawat dengan bagus, nanti ya otomatis biayanya untuk perawatan juga akan banyak. Ya, itu harus perlu pengawasan. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar kayak macam perusahaan tekstil, itu kan mesinnya mesin gede-gede itu ya. Atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan
mesin-mesin yang canggih itu kalau nggak dirawat dengan bagus nanti kalau sampai rusak ya juga memakan biaya nggak kecil. Selanjutnya ini kita bahas tentang kreativitas dan inovasi ya. Ini masih dalam lingkup peluang usaha tapi materinya cukup berbeda tapi masih dalam lingkup peluang usaha. Kreativitas di sini merupakan atau istilahnya merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu, itu kreativitas. Kemampuan dalam menciptakan sesuatu atau istilahnya itu memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Kreativitas di sini dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, mencipta atau to create. Istilahnya adalah mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, to create, mencipta. Berarti dari yang tidak ada menjadi ada, itu bisa dikatakan suatu penemuan. Yang kedua, memodifikasi atau to modify. Mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru sesuatu menjadi berbeda dalam penggunaannya. Jadi istilahnya ini mencari fungsi-fungsi baru menjadi berbeda dalam penggunaannya. Ini istilahnya sesuatu yang sudah ada tapi dimodifikasi menjadi sesuatu yang baru. Tapi pada intinya sudah ada, cuma diperbarui. Ini termasuk dalam unsur kreativitas. Yang ketiga, mengkombinasikan atau to combine, atau mengkombinasi dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan, dikombinasi menjadi sesuatu yang baru akhirnya, yaitu itu masuk dalam unsur kreativitas. Ya. Selanjutnya tentang inovasi. Inovasi tadi berarti sekarang inovasi. Inovasi menurut Stephen Robin adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Jadi bisa dikatakan ini produk yang rusak diperbaiki menjadi produk yang baru. Ciri-ciri diantaranya apa? Ini menurut Stephen Robin ini ya. Pertama, memiliki kekhasan atau kekhususan atau khusus, harus ada kekhasan. Jadi tidak umum, tidak jamak, khusus. Dua, memiliki ciri atau unsur kebaruan, sesuatu yang baru. Tiga, dilaksanakan melalui program terencana. Empat, memiliki tujuan. Memiliki tujuan, ini semuanya memang harus memiliki tujuan. Kalau nggak ada tujuan nanti terus bagaimana? Mau kemana kan begitu. Inovasi menurut Kuratko. Tadi Stephen Robin, sekarang menurut Kuratko. Jenis inovasi yaitu pertama, invensi atau penemuan baru. Kedua, ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada. Duplikasi, penggadaan atau memperbanyak. Ini juga masuk dalam inovasi. Penggadaan, memperbanyak. Dan sintesis, menggabungkan konsep atau formula menjadi formula baru. Menggabungkan konsep-konsep dari beberapa konsep digabungkan akhirnya menjadi sesuatu formula yang baru atau suatu produk yang baru. Nah, ini menurut Kuratko ini ada invensi, ekstensi, duplikasi, sintesis. Ini inovasi. Arti dari inovasi. Jadi saya ngambil dua pakar bidang inovasi ini, Stephen Robin dan Kuratko. Kita lanjutkan tentang sumber peluang usaha. Sumber-sumbernya apa peluang usaha kalau kita gali itu? Jadi kesempatan untuk berusaha ini kadang munculnya dari dalam diri kita atau dari luar jangkauan kita. Kalau bahasanya ini sumber peluang usaha pertama dari faktor internal. Pertama, faktor internal adalah peluang yang berasal dari diri sendiri, antara lain misalnya apa? Pengetahuan yang dimiliki, misalnya latar belakang pendidikan dan lain-lain. Ini pengetahuan yang ada dalam diri sendiri. Yang kedua, hobi. Ini peluang internal ini ya, faktor internal ini ya. Hobi atau bakat atau minat. Jadi dengan adanya hobi menjadi suatu usaha, maka akan mencurahkan segala kemampuan dalam menyukai usaha tersebut. Karena apa? Karena hobi itu tadi. Hobi itu kan suka. Jadi mau tidak mau ya kamu meskipun hasilnya kecil kalau sudah hobi ya tetap kamu jalankan. Itu misalnya itu hobi. Apalagi hasil yang banyak itu malah hebat lagi. Yang ketiga, faktor internal adalah keahlian. Keahlian apa yang kamu miliki akan menjadi inspirasi atau sumber peluang bisnis. Keahlian itu juga mempengaruhi. Misalnya ahli bidang apa? Ahli bidang kesehatan atau bidang apa? Peternakan, perikanan. Kalau kamu pinter
bibit ikan atau bibit tanaman, itu bisa kamu kembangkan. Kadang keahlian itu muncul secara otodidak, tidak dengan belajar secara formal, itu kadang itu ada. Itu bisa digunakan menjadi peluang. Terus intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Pemikiran yang muncul kadang itu ya memang ada manfaatnya juga ya. Misalnya ada seseorang yang suka melamun, tapi melamunnya jangan melamun yang tidak, melamun yang bagus. Itu mungkin kadang akan menjadi suatu inspirasi dalam menciptakan suatu usaha. Ya. Selanjutnya faktor eksternal. Ya tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal itu inspirasi dan peluang yang berasal dari lingkungan kita. Dari luar diri kita tapi berada di lingkungan kita, maksudnya begitu, ya. Berada di luar diri kita tapi di dalam lingkup pergaulan kita, hubungan kita. Apa saja? Pertama, masalah yang belum terpecahkan. Masalah di sini bisa masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dengan sosial, tetangga dan lain-lain, dengan teman, itu yang belum terpecahkan bisa itu nantinya akan bisa menjadi suatu inspirasi. Kalau kamu gali mencari solusinya, lama-lama akan bisa diciptakan suatu peluang usaha. Terus kesulitan yang dihadapi sehari-hari ini juga akan mempengaruhi. Karena kalau kamu sering menghadapi suatu kesulitan hidup, dilema hidup, kehidupan yang sulit, yang berat, itu nanti akan muncul suatu inspirasi yang dengan sendirinya akan muncul. Saya pengen ini, pengen itu, ya itu biasanya akan muncul. Ya, contohnya kayak pengarang lagu, pencipta lagu, biasanya itu muncul lirik-lirik lagunya itu biasanya dari keadaan yang dihadapi. Gak perlu saya sebutkan ini ya, contohnya misalnya kayak Ahmad Dhani, Anang Hermansyah, itu lagu-lagunya itu sering muncul biasanya dari kehidupan yang dia alami, akan menjadi suatu lagu dan akhirnya booming, terkenal. Itu memang orang-orang yang hebat itu ya. Itu kalau misalnya sebuah lagu bidang kesenian. Terus kebutuhan yang belum terpenuhi, ini juga akan menjadi inspirasi. Terus pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu. Pemikiran yang besar untuk sesuatu ini biasanya ya orang-orang yang jauh pikirannya itu jauh ke depan itu ya. Ya tinggi sekali ya. Ini pemikiran yang besar ini. Mungkin dia bangsa istilahnya sampai tingkatan kenegaraan kalau ini ya, kenegaraan, perusahaan yang sampai ekspor sampai ke luar negeri, perluasannya dan lain-lain. Pemikiran besar ya yang menciptakan sesuatu. Selanjutnya, ini menurut Dr. D.J. Schwartz, cara memanfaatkan peluang usaha. Ini pertama adalah percaya dan yakin bahwa usaha berhasil. Percaya dan yakin ini penting sekali supaya berhasil. Jangan bergaul dengan lingkungan yang statis. Statisnya maksudnya apa? Mandek, tidak ada pergerakan, tidak ada kemajuan, itu statis. Nanti kamu juga akan statis, akan mengikuti nanti. Jadi kalau kamu punya jiwa pemberontak, ya mungkin kamu akan memberontak, nggak mungkin bisa statis. Tapi rata-rata manusia itu biasanya mengikuti dari kegiatan kelompoknya. Ketiga, banyak bertanya dan mendengarkan. Ini bagus ya, banyak bertanya, mendengarkan. Otomatis kamu akan menambah wawasan pengetahuan. Perluasan pikiran, ini dengan banyak membaca, menonton sesuatu yang manfaat. Senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik? Bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik? Ini penting. Ini menurut Dr. D.J. Schwartz ya, tentang memanfaatkan peluang usaha. Selanjutnya tentang SWOT ini ya, analisis SWOT. SWOT itu bisa diartikan, ini singkatan ya. SWOT itu S-nya itu strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, T-nya threat. Ya, jadi analisis SWOT ini merupakan analisa untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, atau untuk mengetahui tingkat kemampuan, tingkat kekuatan dan tingkat kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Itu harus kamu juga kuasai analisis SWOT ini. Jadi setiap perusahaan pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Intinya itu, kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan. Misalnya perusahaan A ini kuat di bidang pemasaran, tapi lemah di bidang produksi. Perusahaan B lemah di bidang pemasaran, kuat di bidang produksi. Ini analisis SWOT, menurut analisis SWOT. Jadi
suatu analisa untuk mengetahui faktor internal, faktor eksternal perusahaan. SWOT ini bisa digunakan strength, ini artinya kekuatan, kelebihan yang dimiliki perusahaan dalam mendukung usahanya, weakness, kelemahan yang dimiliki perusahaan, dan harus diatasi atau dicari solusinya. Yang namanya kelemahan kan harus cari solusinya kan, bagaimana cara mengatasi agar tidak lemah, kan begitu. Opportunity atau kesempatan dalam mengembangkan usaha, kesempatan apa saja yang digunakan untuk pengembangan usaha. Threat, ini berarti ancaman, gangguan, atau hambatan yang dihadapi perusahaan. Pasti ada, semua perusahaan pasti ada yang namanya threat, ancaman, gangguan, pasti ada. Mungkin ancaman dari pesaing, ancaman dari pihak lingkup sekitar perusahaan, atau ancaman dari kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Itu bisa saja terjadi. Ini analisis SWOT, ya harus tahu ini. Ini kalau secara tatap muka mungkin adik-adik saya suruh ini bikin analisa SWOT tentang gambaran perusahaan ini, saya bikin analisa SWOT-nya bagaimana. Karena berhubung kita pembelajaran secara daring, ya kita saya anggap ya nanti kalau ada pertemuan ya kita insya Allah bisa kita lakukan pelatihan tentang analisis SWOT. Yang selanjutnya analisis yang digunakan adalah analisis 5W plus 1H. Analisis ini bisa dikatakan 5W ini adalah W pertama adalah what, atau produk apa yang akan dibuat, where di mana lokasi, when kapan akan memulai, why mengapa memilih produk ini, who siapa saja orang yang terlibat, dan how 1H ini how bagaimana menjalankan usahanya. Ya, ini 5 analisa 5W dan plus 1H, what, where, when, why, dan how. Ya, ini harus kamu kuasai juga. Selanjutnya, studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis, belajar layak tidaknya bisnis atau usaha. Pertama, menurut Husein Umar 2003, studi kelayakan bisnis ini berarti penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya mengetahui layak tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan sehingga memperoleh keuntungan maksimal. Ini menurut Husein Umar. Yang kedua, menurut Yakub Ibrahim 2009, adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek yang digunakan. Ini analis, itu studi kelayakan bisnis itu ya. Selanjutnya, ini kita lanjutkan ya sampai selesai aja ini ya. Manfaatnya apa kalau kita melakukan suatu studi kelayakan bisnis? Merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, dan memilih jenis usaha atau investasi yang menguntungkan. Tahapan studi kelayakan usahanya adalah sebagai berikut. Ini juga bisa untuk latihan adik-adik kalau kita tatap muka bisa nih ya, tapi kita bahas saja selanjutnya ini ya. Tahapan studi kelayakan usaha. Pertama, tahap penemuan ide atau menemukan ide-ide yang akan kamu gunakan untuk usaha. Yang kedua, tahap penelitian usaha atau mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan data. Ini penelitian usaha. Usaha ini bagus atau tidak, harus dikumpulkan, harus dianalisa, nanti harus disimpulkan datanya. Yang ketiga, tahap evaluasi, dievaluasi usaha ini, proyek ini bagus atau tidak. Yang keempat, tahap pengurutan usaha yang layak. Jadi diurutkan proyek yang bagus yang mana, usaha bagus yang mana, yang jelek yang mana disisihkan, yang bagus diambil, kan begitu. Yang kelima, tahap perencanaan pelaksanaan atau dibuat rencana kerja pelaksanaan proyek. Dan keenam, tahap pelaksanaan atau realisasi pelaksanaan atau pelaksanaan dari rencana yang sudah kamu buat itu. Oke, ini materinya saya pikir sudah cukup ini ya, cukup banyak ini materi. Kalau kita bahas secara menyeluruh mungkin sudah makan banyak waktu ini ya. Tapi ini saya buat sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Tapi ini masih ada latihan soal ini ya. Kalau nggak ada latihan soal ini kurang bagus ini. Biar anak-anak ini bisa mengasah pikirannya ini ya. Soal pertama, pengertian peluang usaha, jelaskan. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri peluang usaha yang baik. Terus ciri-ciri peluang yang potensial. Jadi ada dua, ciri-ciri peluang usaha yang baik dan ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam menganalisis peluang usaha. Yang keempat,
sebutkan faktor-faktor keberhasilan wirausaha dan kegagalan wirausaha. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan kreativitas dan inovasi. Ya, kreativitas dan inovasi berbeda itu ya. Meskipun kalau kita ngomong itu biasanya menjadi satu, kreativitas dan inovasi, tapi ada berbeda. Yang keenam, jelaskan yang dimaksud dengan to create, to modify, to combine dalam lingkup creativity. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan invensi, ekstensi, duplikasi, dan sintesis dalam lingkup inovasi. Yang delapan, sumber peluang usaha yaitu sumber internal maupun sumber eksternal. Jelaskan bagaimana sumber internal, bagaimana sumber eksternal. Yang sembilan, apa yang dimaksud dengan analisis SWOT dan analisis 5W plus 1H. Jelaskan. Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah studi kelayakan usaha atau bisnis. Langkah-langkah studi kelayakan usaha atau bisnis. Ya. Sampai sekian dulu dari pertemuan pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga bermanfaat dari kita semuanya dan nanti semoga bisa menyimak dengan baik dan kerjakan ini soalnya ya. Saya tunggu jawabannya. Kita ketemu di lain waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.